Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrol Fighter. Di dalam fase ketidaktahuan Islam Makhachev kapan untuk bisa naik divisi, Islam Makhachev akhirnya kembali menyampaikan keinginannya untuk melawan mantan lawan Khabib Nurmagomedov untuk pertarungan berikutnya. Di dalam pertarungan ke-16-nya yang belum terkalahkan, di mana mantan lawan Khabib adalah Justin Gaethje, Dustin Poirier, dan Conor McGregor. Tapi Conor malah ikut Bare Knuckle FC. Nggak tahu itu jadi apa enggak nantinya. Sedangkan Islam Makhachev pernah fight dengan Dustin Poirier, sehingga tersisa Justin Gaethje sebagai mantan lawan Khabib yang belum Islam lawan. Nah, Justin Gaethje secara tiba-tiba disebut oleh Islam Makhachev di saat ditanya mengenai siapa lawan berikutnya untuk pertarungan selanjutnya. Walaupun fighter berjuluk The Highlight ini sudah punya jadwal di tahun ini, di mana Justin Gaethje sedang menjalani persiapannya di dalam event UFC 313 pada bulan Maret mendatang, di mana Justin Gaethje akan berupaya kembali ke jalur kemenangan setelah tumbang di tangan Max Holloway melalui knockout brutal di UFC 300 pada bulan April tahun lalu. Pada UFC 313 mendatang, Justin Gaethje dijadwalkan menghadapi Dan Hooker, salah satu fighter paling brutal di kelas lightweight dan paling suka baku hantam hingga berlumuran darah. Di sisi lain, Islam Makhachev kini masih mempertimbangkan sejumlah nama untuk menjadi lawannya, termasuk yang direkomendasikan oleh UFC. Setelah mempertahankan sabuk juara kelas lightweight pada UFC 311 akhir pekan lalu, fighter terbaik di dunia saat ini awalnya dikabarkan akan melawan Charles Oliveira. Tetapi Islam Makhachev memiliki pandangan lain saat berencana untuk kembali lagi ke oktagon pada pertengahan tahun ini. Justin Gaethje disebut sebagai lawan yang tepat karena Islam Makhachev memiliki rasa penasaran yang tinggi. Dimana juga gue pernah berpikir kayaknya Islam bakal nantang Justin Gaethje karena cuma Justin Gaethje salah satu top 5 yang belum Islam lawan. Dimana Islam Makhachev berkata, "Saya suka ide ini karena saya belum pernah bertarung melawan Justin Gaethje. Saya sudah pernah menghadapi Oliveira dan Sarukian, dan persiapan menghadapi lawan yang sama bukanlah sebuah motivasi besar. Tapi jika Justin Gaethje menunjukkan dirinya dengan baik pada pertarungan selanjutnya, kami bisa bertemu di pertengahan tahun." Tapi gue rasa matchup ini berada di waktu yang kurang tepat, karena untuk menghadapi seorang Islam Makhachev seharusnya Justin Gaethje dalam persiapan waktu yang panjang. Tidak tiba-tiba bertarung di bulan Maret lalu fight lagi di bulan Juli, ini gila banget. Justin Gaethje juga punya tren tersendiri dalam 5 tahun terakhir, yaitu hanya bertarung sekali dalam setahun, kecuali di tahun 2023. Itu pun hanya 2 kali. Pasalnya, calon lawan Justin Gaethje ini adalah fighter yang hobi menghantam seluruh tubuh, dimana gua khawatir performa Justin Gaethje nggak maksimal ketika fight dengan Islam Makhachev. Belum lagi kerusakan dari Max Holloway. Banyak fans selama ini percaya bahwa Khamzat Chimaev akan menjadi juara kelas middleweight UFC. Pada tahun 2023 dan tahun 2024, Khamzat Chimaev hanya sekali melangkah ke dalam oktagon, tetapi ia tetap tak terkalahkan. Yang berarti bahwa meskipun momentumnya terasa jauh lebih redup daripada sebelumnya, di mana di tahun 2020, Khamzat Chimaev menjadi sangat fenomenal. Khamzat Chimaev menjadi semakin tak terbantahkan dengan setiap penampilannya. Hal ini terutama berlaku untuk satu pertarungan tahun lalu, di mana ia mengalahkan seorang mantan juara Robert Whittaker di ronde pertama di UFC 308 untuk meraih kemenangan terbesar dan paling mengerikan hingga saat ini. Khamzat Chimaev tampaknya menjadi favorit untuk menantang juara Dricus du Plessis dalam apa yang akan menjadi pertahanan gelar kedua sang juara. Tapi yang mengejutkan adalah UFC malah memilih rematch pertarungan Sean Strickland melawan Dricus du Plessis yang akan berlangsung di UFC 312 bulan depan, di mana Chimaev yang menempati posisi 3 dalam ranking tampaknya masih mungkin ia akan menghadapi pemenang, kecuali Israel Adesanya mampu kembali ke jalur kemenangan jika Sean Strickland memenangkan pertarungan dari Dricus du Plessis untuk memperebutkan gelar yang sangat masuk akal. Fighter berusia 30 tahun itu tampaknya tidak peduli siapa yang akan dihadapinya untuk memperebutkan sabuk juara. Begitu kesempatannya akhirnya tiba. Khamzat Chimaev menggugah di media sosial untuk memperjelas niatnya untuk tahun ini. Ia ingin tahun ini menjadi tahun di mana ia berubah dari tak terkalahkan menjadi tak terbantahkan.
2025 saya akan mengambil sabuk ini insya Allah, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Israel Adesanya menghadapi banyak hal yang tidak diketahui saat ia bertarung di main event di ajang UFC Saudi Arabia pada hari Minggu mendatang. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, mantan juara kelas middleweight ini kembali beraksi setelah mengalami 2 kekalahan beruntun setelah kalah dari Sean Strickland dan Dricus du Plessis dalam pertarungan berturut-turut. Meskipun ia jelas pernah bertarung dalam pertarungan non-gelar sebelumnya, tapi itu sudah 6 tahun yang lalu. Sejak Adesanya menginjakan kaki di oktagon tanpa gelar juara UFC yang diperebutkan. Dan itu juga merupakan terakhir kalinya ia bertarung dalam acara non-pay-per-view. Narasi itu mungkin mendorong perbincangan menjelang pertarungan mendatang melawan Nasruddin Imavov. Tapi jangan berharap Adesanya akan mendekati pertarungan ini secara berbeda, apalagi terobsesi untuk menghindari kekalahan ketiga berturut-turut. Kata Adesanya, "Saya tidak berpikir seperti itu," kata Adesanya kepada MMA Fighting. "Saya hanya akan masuk ke oktagon dan siap untuk mendominasi. Saya tidak berpikir saya tidak ingin kalah lagi. Itu cara yang aneh untuk membingkainya, karena saya hanya memikirkan apa yang saya bisa inginkan, apa yang saya bisa lakukan. Saya berada dalam frekuensi itu. Tidak, saya tidak memikirkan itu. Saya hanya akan masuk ke oktagon dan melakukan apa yang saya bisa, melakukan yang terbaik. Saya tahu siapa saya saat saya di dalam kondisi terbaik." Adesanya tidak dapat mengatakan bahwa ia pernah berjuang dengan gagasan bahwa ia tidak mampu untuk kalah yang menari-nari di kepalanya, tetapi ia ingat betul saat berada dalam situasi harus menang. Itu terjadi pada tahun 2023 ketika Adesanya menghadapi rival lamanya yaitu Alex Pereira dalam rematchnya setelah ia kehilangan gelar kelas middleweight-nya dan kalah dari fighter Brazil itu untuk ketiga kalinya setelah 2 kekalahan sebelumnya dalam pertarungan kickboxing. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah mungkin Jasin Gaethje mengalahkan Islam Makhachev? Apakah Khamzat Chimaev akan menjadi juara tahun ini? Dan apakah UFC lebih mengutamakan Adesanya ketimbang Khamzat Chimaev? Jikalau Adesanya menang dari Imavov, silakan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.